Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, an-nabiyil akram, bahril ulum wa ma'dinil hikam. Wa ala alihi wa ashabihi dzul fadli wal himam. Amma ba'd. Syahrul Ramadan huwa maidanut tazkiyah wat tadhir wa miftahul taghyir likulli nafsin wa dhamir. Bulan Ramadan adalah bulan transformasi, momen untuk perubahan diri. Bulan Ramadan sebagai laboratorium besar untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif menuju hal yang baik. Transformasi ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, mulai dari aspek spiritual, moral, personal, sampai pada wilayah sosial. Transformasi ini bergerak mulai dari jalur vertikal, yaitu menjalin komunikasi dan interaksi secara intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ambil contoh dalam rangka puasa. Ada satu prosedur dalam puasa ini, yaitu imsak. Dalam arti menahan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan semuanya. Nah, dalam hal ini, sesungguhnya ada logika yang sederhana yang berdampak besar. Waktu Ramadan, pada siang hari puasa, di mana sesungguhnya hal-hal yang sifatnya halal, sifatnya mubah, tapi pada saat puasa itu menjadi haram. Disinilah sesungguhnya pengendalian itu. Kenapa seperti itu? Nah, ini diharapkan ini menjadi mekanisme kontrol kita. Kalau kita sudah terbiasa puasa dalam 1 bulan penuh, maka nanti diharapkan kita bisa mengendalikan diri atau menahan dari hal-hal yang haram. Di saat puasa, kita mengendalikan hal-hal yang halal tapi tidak boleh atau diharamkan. Nah, dengan kebiasaan itu kita menampilkan diri di luar puasa, di luar Ramadan, menjadi bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang haram. Transformasi ini bergerak melalui jalur vertikal lebih dulu. Bagaimana begitu masuk bulan puasa, bulan Ramadan, begitu diumumkan kita pada malam harinya langsung menjalankan ritual tarawih dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini sesungguhnya proses transformasi itu diawali dari membangun jalur vertikal lebih dulu. Bagaimana kita menjalin secara intens dengan Tuhan kita, dengan Sang Kholik. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Sesungguhnya setelah kita melakukan proses transformasi spiritual, ritual, ruhiyah, yang sifatnya batiniah itu kita harus segera kembali untuk melakukan transformasi dalam lingkungan sosial kita. Namun sebelumnya dari vertikal menuju sosial ini ada satu transformasi lagi yang bisa kita bina dan kita bentuk selama bulan Ramadan. Jadi ada setelah kita melakukan proses transformasi spiritual, kita di situ ada misalnya kita ambil contoh dari sholat, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud. Di situ sesungguhnya bukan sekedar gerakan badaniah, tapi ada di situ pengendalian ego. Harus ada ketundukan pada zat yang paling tinggi. Dan disitulah nanti akan berdampak pada perilaku sosial kita, yaitu kita siap melayani umat, kita siap mengembangkan pribadi yang tawadhu, yang ikhlas,
jujur, dan kita siap menerima apapun ya sikap dengan umat atau sesama kita. Disitulah sesungguhnya saya katakan bahwa transformasi spiritual tidak boleh berhenti. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk Allah, tapi lebih pada untuk diri dan untuk lingkungan kita. Disinilah transformasi bergerak dari yang sifatnya spiritual, ruhiyah, menjadi membentuk transformasi moral, personality kita, kemudian di situ nanti akan membawa dampak transformasi sosial. Banyak sekali contoh ya yang bisa kita laksanakan sebagai manifestasi perilaku kita yang transformatif. Misalnya saja kita ambil salah satu hadis, salah satu yang menyebutkan perbuatan yang afdol atau khair dalam Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu apa artinya? Bahwa dalam Islam parameter atau untuk mengukur keberislaman seseorang itu bukan dari bagaimana ibadah sholatnya, tapi bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana lisannya, perbuatannya tidak membawa kerusakan, tidak membawa pertengkaran dan lainnya. Dan ada lagi ditambah indikator keberislaman dalam hadis juga. Di antaranya itu tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini juga mengatakan indikator keberislaman seseorang itu dari bagaimana dia membangun solidaritas dengan sesama, yaitu memberikan makanan. Bagaimana dia membangun kehidupan yang damai dengan taqra'us salam. Dan taqra'us salam ini ternyata dalam hadis tidak dibatasi hanya kepada kita yang dalam satu agama, yang hanya pada kita yang kenal, tapi taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka di sini ajaran salam itu sangat universal. Disinilah humanitas itu dipentingkan dalam agama kita. Dan ada satu lagi terkait dengan ibadah bulan puasa kita ini. Ada satu hadis yang ini sangat relevan dengan ibadah bulan puasa, yaitu man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini peringatan keras ini ya, bahwa sesungguhnya orang yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan bohong, perkataan dusta, dan ini bisa banyak hal, bahkan dia menjadi pelaku itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah tidak melihat upaya kita yang dalam sehari-hari menahan makan, lapar ya, menahan minum, itu tidak dianggap oleh Allah. Maka disinilah sesungguhnya bahwa ibadah puasa kita itu bukan ibadah fisik saja, tapi sesungguhnya transformasi spiritual yang membawa, yang membentuk pada moral kita menjadi personality kita, dan akhirnya berimpact atau berdampak pada sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari apa yang kita bahas tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam agama kita itu tidak hanya sekedar mementingkan kesalehan ritual, tapi justru harus dilanjutkan dengan kesalehan sosial. Demikian sekilas yang bisa kita kaji pada hari ini. Mari kita gunakan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini betul-betul menjadi momentum kita untuk melakukan transformasi. Transformasi dalam hal spiritual, moral, personal, dan sosial. Kita jadikan diri kita sebagai oase dalam kegersangan, oase dalam kegaduhan, oase dalam kebisingan. Kita hadir untuk memberikan penyejuk pada sesama kita.
Seringkali kita melihat bahwa jalan terdekat menuju Allah itu adalah melalui pengabdian kita kepada hamba-hambanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.